Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Tuhanlah kami mampu menghadapi hari-hari kami. Dan karena kasih Tuhan juga, pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk kami tetap merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Oh Tuhan yang baik, kami ingin selalu bersandar kepadamu, berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi dan apa yang terjadi saat ini. Kami percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai hidup kami. Pagi yang indah ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami serukan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, iman dan ketaatan. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, dan juga ketaatan terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita merupakan satu prinsip yang harus kita lakukan. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak hidup dalam ketaatan, maka kehidupannya juga tidak akan menjadi baik-baik. Artinya tanpa ketaatan dimanapun kita akan mengalami kekacauan. Contoh hal kecil, ketika kita di rumah, biasa air keran kamar mandi kalau sudah kita buka, baknya sudah penuh, kita tutup. Ada orang yang dibiarkan ngocor terus sampai meluber, sampai habis air. Yang rugi siapa? Kita mungkin rugi harus bayar air banyak. Tapi banyak keluarga-keluarga yang lain yang susah air. Itu hal kecil saja. Jadi kalau di rumah dibiasakan hal-hal yang kecil, seisi rumah kita dapat mentaati peraturan itu. Lalu setiap rumah juga punya peraturan. Jam 10 malam harus tidur. Tidak ada lagi yang nonton, tidak ada lagi yang main HP. Karena jam 4, jam 5 pagi ada orang yang harus bangun untuk bekerja. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau seisi rumah saling menghormati dan saling mentaati peraturan-peraturan yang ada, maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Tetapi jika salah satu anggota keluarga tidak mentaati peraturan-peraturan di dalam keluarga, maka terjadilah kekacauan. Seperti air keran tadi sudah buka, lupa nutup, air habis, tetmon kita habis, lalu air pun hidupnya ada yang 10 hari sekali baru hidup. Nah, ini merugikan. Lalu kalau ada orang yang masih nonton, masih main HP sampai jam 1, jam 2, gak bisa tidur. Nah, ini juga berakibat seluruh anggota keluarga dapat kena dampaknya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana iman dan ketaatan itu hidup seiring sejalan. Orang yang beriman kepada Tuhan percaya segala sesuatu, apapun yang terjadi tetap percaya kepada Tuhan. Khususnya pagi ini di Ibrani pasal 11 ayat 7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman percayanya Nuh kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang cukup besar, bahtera yang cukup luas. Nah, bahtera ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, mungkin zaman Nuh merupakan barang langka karena mau dilabuhkan di mana? Tidak ada sungai yang sebesar ini yang dapat menampung bahtera. Tetapi Nuh dengan iman percayanya kepada Tuhan, dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Istrinya, anak-anaknya, menantunya, semua ikut terlibat dalam proyek pembuatan bahtera. Jika Nuh tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan, mungkin tidak selesai proyek bahtera itu. Lalu proyek bahtera itu mungkin tidak akan jadi sebuah bahtera jika tidak ada kerjasama yang baik. Nuh dan istri dan anak dan menantu bekerja sama untuk menyelesaikan proyek bahtera. Dan orang yang beriman harus tetap taat tunduk kepada otoritas Allah. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah kehendaki, kita harus mengikutinya. Dan ketaatan kepada firman Tuhan itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, maka ketaatan itu seperti terpaksa. Tetapi ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, ketaatan itu bukan merupakan beban, tapi sukacita karena tetap hidup di jalan Tuhan. Pada zaman ini, saat ini, sangat dibutuhkan ketaatan. Pemerintah sekarang menegaskan di mana-mana harus pakai prokes, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan semua protokol kesehatan harus dijalankan. Social distancing, kalau tidak perlu keluar nggak usah keluar rumah. Lalu PPKM di berbagai daerah diperpanjang demi semua bangsa Indonesia terselamatkan dari virus COVID-19. Jadi bagi kita sebagai umat Tuhan, mari kita ikuti dan taati peraturan-peraturan pemerintah yang pasti tidak akan merugikan kita, justru menguntungkan kita. Jadi dimanapun kita berada, mari kita dapat beradaptasi dengan baik. Kalau kita menghormati pemerintah, sama dengan kita menghormati Allah. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pagi ini, biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita tentang pengalaman Nuh yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Demikian juga hendaknya kita. Mari tetap hidup dalam ketaatan dan tetap beriman kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami tetap taat kepada firman Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia kepadamu. Berikan kami iman yang teguh, untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas merah
ingin